Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Di sini akan saya berikan info-info apa yang lagi terjadi. Pasti tentunya kalian lagi galau, pusing tujuh keliling dengan melihat market yang turun seperti ini. Ada yang mengatakan rugi sekian, 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 sekian. Sabar. Di dalam investasi kripto itu sudah hal yang biasa, turun 90%, 50%, 70%. Asal kalian holding koin-koin yang bagus, hanya nominalnya saja yang berkurang, koinnya masih utuh. Tunggu sampai bull, nanti akan kembali lagi bahkan cuan. Beda teman-teman kita yang bermain lepret, semua habis, koinnya habis, duitnya habis, sudah tidak punya harapan lagi untuk kembali modal. Beda pemain spot, naik turun tuh udah kerjaannya cryptocurrency. Ini akan saya bahas secara apa yang lagi terjadi dan fundamen untuk ke depan bagaimana, akan saya kupas tuntas di sini, dan tentunya akan saya juga bahas TA-TA-nya untuk koin PP, dan juga saya akan berikan untuk yang main swing koin apa yang cepat ngeban, yang cepat naik, bisa kalian tembak ya. Oke, yang terjadi saat ini kripto lagi asik, gurih, di luar nalar, di luar dugaan, lagi nggak bener. Ini semakin yakin kesimpulannya bahwa market ini sejak adanya ETF memang tujuannya begini, dikontrol sama mereka. Padahal 2 kali pemangkasan suku bunga efeknya malah dam. Urusan Trump dengan si Jinping juga membaik, kabarnya bagus. Jadi dua fundamen itu sebetulnya mengangkat kripto ke atas. Kok kenapa turun? Kita dimainkan sama bandar. Semua yang namanya perang, namanya tarif Trump, itu hanya alasan saja. Dan orang banyak menyalahkan si Trump. Padahal tidak ngaruh jikalau pemain-pemain besar nggak take profit, nggak ngontrol. Liatin saja mau turun sampai berapa. Kita tantangin si Paus, coba dibikin scam sekalian BTC ETH, dibikin hancur jadi bubur. Berani nggak dia? Nggak akan berani, yang rugi-rugi dia juga. Setiap kondisi turun seperti ini pasti beritanya fatwa di mana-mana, hujatan-hujatan untuk saya, untuk mungkin YouTuber yang lain menjadi sasaran. Padahal semua mereka yang bikin mau naik mau turun, besok akan dipam menjadi ugal-ugalan naik terbang tinggi, bisa saja, nggak ada yang bisa. Mereka kontrol, mereka kondisikan, mereka schedulekan. Sabar saja, tunggu sampai bosen dia untuk ke bawah. Mana mungkin akan ke bawah terus, mana mungkin akan hancur terus, mana mungkin akan dibawa ke bawah terus. Mau main slot mereka, mau bubar kripto, nggak mungkin. Tenang saja, mau dibawa kemana, mau dibawa kemanakah kripto ini? Masih ngantuk ya. Pokoknya kita layani saja, kita tantangin saja sampai di mana, monggo akan dibawa ke arah mana. Saya yakin nanti waktunya dipam ke atas, dipam. Ini adalah game murni, permainan. Dikontrol sama mereka, mau turun dibanting ke arah mana, mau jadi scam, mau jadi bubar, mau dagang slot, mau main togel. Itu yang akan terjadi, akan pam kembali. Justru kondisi kayak gini itu tembak aja harga bawah. Sampai mana permainan mereka kita ikuti. Kita ikuti, kita jabani. Ya, yang sangat bikin jengkel, kesel, dongkol. Turun begini kita ketakutan.
nangis di pojokan, CL, tahu-tahu minggu depan, PAM. Itu yang bikin sakit, bikin nyesek. Makanya lihatin saja, mau dibawa kemana urusan mereka. Mau dibikin scam hancur, kripto, BTC, habis, dibikin nol, siapa yang gak rugi? Mereka juga, ini mereka kontrol kok. Waktunya PAM nanti juga PAM, selagi kita main spot aman-aman saja ya. Dan kelihatannya ini adalah permainan skenario yang kita nggak ngerti. Apakah dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, banyak perbankan yang kolab, ini adalah semua skenario untuk jadikan ya, diarahkan untuk Fed, Freeport, suntikan dana besar-besaran seperti tahun 2019, 9 miliar dolar per bulan. Ini akan kedepannya akan kita banyak yang belum kita tahu. Jadi kondisi udah turun gini, ngapain lagi? Hajar saja, kita tungguin sampai ngaceng, masa akan ke bawah terus, nggak ada terbangnya, akan bubar ya. Langsung kita akan bahas TA di sini untuk PP. Ini kalau kita lihat Fibonacci-nya kawan, dari penurunan ini sudah sangat dalam. Dan kemarin terendahnya ada di sini, Fibonacci di sini, pas mentok di garis ini. Dan sekarang ini pun sudah di area bawah. Ini area bawah. Area bawah, area merah ini pembelian yang cukup bagus. Sudah ibaratnya bottom. Ya, ini kalau mau turun banget nanti kalau sampai di sini, tapi belum tentu sampai di sini kayak area kemarin di sini. PP ini kemarin waktu jatuh ke bawah, ya itu ada dana sekitar borong 600 miliar PP, kemudian ditahan, udah ditahan, ditumbalin, ditahan di situ, kemudian naik ke atas. Dan menurut info sudah disiapkan 1 juta dolar. Jika nanti turun lagi, mereka sudah siapkan dana untuk DCA. Jadi PP ini jadi incaran paus-paus besar, yang mana dulu Binance cuma megang sekitar 24% dari pasokan PP. Data terbaru 62% Binance simpan PP, masukkan ke freezer, nggak diutak-atik. Hanya yang beredar cuma 40-an% kurang. Suatu saat dibakar habis-habisan sama GZ, mental harganya di atas Rp1 bisa saja. Karena GZ ini orang terkaya nomor 13. Nggak ada dia Rp1 akan bakalan PP ini dia jual. Dia udah memberikan informasi nggak akan jual PP walaupun Rp1. Buat apa? Itu udah kaya, udah BNB juga harganya udah nggak kurang harga ya. Jadi kita harus sabar. Ini adalah area pembelian yang sangat bagus kawan ya. Kita juga lihat info yang saat ini terjadi di BTCD-nya. BTCD-nya juga 59,95, hampir 60%. Hampir 60%. Artinya fase BTC belum selesai. Sejak adanya ETF, market itu tujuannya ingin dikontrol. Mau bilang ada bom, ada nuklir, ada perang, ada apapun, tarif dagang, itu semua omong kosong. Hanya sebagai kalau dia akan ngedam ataupun banting market, itu kan harus ada yang dikambing hitamkan. Ya nggak enak lah sama temennya minta untuk masuk BTC akan 1 juta dolar, baru masuk di harga 2 miliar kemudian dibanting. Lihat bagaimana cara dia mengambing hitamkan, itu ada skenario-skenario dengan berita-berita fatput yang macam-macam. 2 bulan lagi itu masih lama untuk menuju akhir tahun. Dalam seminggu 2 minggu aja dalam kripto bisa langsung ada perubahan. Yang mana ini nggak pantas yang si Powell sendiri pangkas suku bunga 2 kali. Trump kelihatannya bocorannya, infonya ya sudah damai lah, ada
kesepakatan yang positif. Jadi secara fundament bagus, tapi kenapa market dicam? Ya hancurkan orang-orang yang memang holder jangka panjang yang sudah membeli di harga murah itu digoyang, dirontokkan. Ini adalah game lepret atas bawah, kena semua. Permainan murni yang tidak kuat ya menjadi tumbal, dan berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya banyak orang-orang saham yang masuk kripto. Orang saham, orang-orang besar mereka itu take profit 5 tahun sekali dengan keuntungan kecil itu di saham sudah biasa. Mereka tahan banting. Setelah masuk kripto ini ya dianggap santai aja itu. Makanya kita tunggu sampai nanti terbang. Masa akan dibawa ke bawah terus? Kita layani, kita tungguin sampai terbang kembali. Jangan sampai kita CL, kita jual murah, tahu-tahu minggu depan ataupun pertengahan bulan depan bull terbang, kita hanya pelangap pelongo gigit jari. Santai, yang turun juga bukan hanya PP, semua turun. Kita lihat juga perdagangannya di Indodax kayak apa. Ya, jual belinya masih hidup, masih rame. Pergerakannya rame PP itu. Yang jual miliaran ada, yang mau masuk miliaran juga ada. Luar biasa. Ya, jual belinya itu rame. Ratusan juta kunang-kuning begini. Jual belinya rame, masih hidup. Ini masih hidup, nggak perlu kalian khawatir. Kemudian ketakutan ataupun fear and greed-nya di 31, musim altcoin-nya di 28, tapi BTC udah kemarin sempat 1,7, semalam ini udah mental lagi 1,8. Ya, semua juga turun. Ya, ini adalah game murni permainan. Yang saya takutkan kalian CL tahu-tahu pump. PP ini masih di atas daripada koin Near Protocol. Ya, ada masih Aster, semua banyak yang masih di bawah PP. Oke, selanjutnya koin yang cepat ngepam menurut saya. Ini kalau kalian mau untuk swing, masuk di Fan, ya, koin pompa itu. Kemudian ada di Polygon, tuh ya, nggak usah banyak-banyak, cepet naik. Cardano boleh lah ya. PP masih di atas rankingnya. Ini Ploki aja udah masuk ke berapa ini? 88. Apalagi koin apa itu kemarin MZX juga udah hancur. Ada lagi koin Modeng sudah ke berapa itu? Ya, MOOC sudah di ranking berapa? Udah nggak ada di ranking top CMC lagi. Ini luar biasa, ini Polygon sangat kuat ya. Ini ada juga ya Polygon, Chainlink, kalian bisa masuk Aptos. Ya, sabarlah yang sudah sanggup. Duitnya dari mana sambil balik meja. Yang mending yang ada tungguin sampai terbang lagi. Akan terbang lagi. Mau dibawa kemana? Mau dibikin scam? Mereka juga yang rugi. Ini semua game permainan kok. Ya, dikontrol mereka. Jadi orang-orang yang bermental baja, yang masih kuat di kripto, yang akan menang, yang akan selamat. Market itu tahu-tahu 2 minggu ke depan jadi pump besar-besaran bisa saja. Ini dikendalikan mereka, nggak pantas, makin mencurigakan. Pemangkasan suku bunga udah 2 kali, tarif dagang sama Trump damai, ditunda, apalagi yang kurang. Nah, ini permainan mereka. Ya, makanya nanti di saat akan halving BTC yang akan datang, siklus berikutnya kita tembaknya BTC setelah tahu seperti ini kejadiannya. Jadi kita sudah makin pintar, makin paham, masih banyak cuan untuk ke depan. Lain nanti orang-orang yang tahun 2028 baru kenal kripto, masuk meme koin ngasal-ngasalan, puluhan juta bahkan ratusan juta habis. Kalau kita nanti sudah nggak sudi beli koin-koin seperti itu lagi, masuknya ke BTC, karena sejak adanya ETF orang larinya ke BTC. Dan ini akan terjadi nggak satu siklus, ya, akan terulang kembali di saat halving nanti yang akan pump ya BTC. Kita harus masuk all in di BTC, baru cuan BTC, baru masuk altcoin. Tapi ini akan terjadi perubahan besar, akan ada VPOT, suntikan dana, dan ditambah lagi ETF altcoin sudah mulai
di ACC, saya rasa akan terjadi perubahan yang kita nggak ngerti, nggak sabar. Saat kendor begini, hancur begini, asal koin-koin yang bagus akan kembali lagi. Dan ini yang sangat menarik, ini PP jadi kita dijadikan bahan uji coba koin yang terseleksi alam. Di saat hancur, kendor, bonyok begini, kita bisa melihat ketahanan PP seperti apa, koin-koin meme lain saingannya PP seperti apa, mana yang akan bertahan, mana yang akan kuat. Kalau PP kuat, terseleksi alam, maka ke depan akan jadikan pilihan investor nomor 1 meme coin PP, dan akhirnya banyak holder meme coin lain yang tinggalkan meme coin lain dan masuk PP. Jadilah PP ngebul sampai RP1. Mudah-mudahan harapan ke depan seperti itu ya. Semua harus sabar, kondisi memang kita nggak ada yang tahu. Memang semua ini adalah di bawah kontrol kendali sama mereka. Kita ikuti permainan ini, masa akan turun terus, kita tunggu sampai kapanpun, sampai terbangnya selagi kita membeli koin-koin yang berfundamental. Oke, mungkin itu aja di siang hari ini, yang mana tentunya Mas Bro banyak salah, banyak dosa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu di sini saya ingatkan, dalam dunia kripto, investasi apapun ada risikonya, apalagi kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.